Salam, selamat pagi semuanya. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati, jiwa dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini dengan kita memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terlebih pagi hari ini, Engkau memberkati kami untuk mengikuti ibadah pada kesempatan pagi hari ini. Kami ada hanya oleh karena kebaikan, kemurahan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang sucikan, kuduskan hati kami untuk layak kami memasuki ibadah pada pagi hari ini. Kami mau serahkan serangkaian kegiatan kami, ibadah kami hari ini ke tangan-Mu Tuhan. Engkau yang berkuasa dan Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa-dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karena Allah, kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucap syukur selama-lamanya. Mari kita akan pujikan nama Tuhan, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan siapkan dengan sebuah pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Shalom Ibu Bapak dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa sejenak sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu bahwa kami senantiasa membutuhkan Tuhan.
supaya kami dapat menjalani hidup yang Tuhan percayakan kepada kami dengan sebaik-baiknya. Karena itu tuntunlah kami dengan kebenaran sabda-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama pagi ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada kesempatan ini saya dasarkan atas kitab Amsal 30 ayat 24 sampai 28. Amsal 30 ayat 24 sampai 28, demikian bunyinya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Demikian firman Tuhan dibacakan, terpujilah nama Tuhan. Ibu bapak dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk menjalani kehidupan kita bukan berfokus kepada kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, kita diajak untuk dapat melihat hal-hal besar yang Tuhan karuniakan kepada kita, dan kita memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Itulah sebabnya penulis kitab Amsal ini mengajak kita bercermin dari 4 binatang yang di sana disebut olehnya sebagai yang terkecil, ya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi. Nah, terkecil di sini menekankan soal kekurangan atau kelemahannya. Namun dikontraskan dengan kelebihan-kelebihan yang ada padanya. Sehingga maksud dari penulis kitab Amsal ini adalah supaya kita yang membaca, belajar dari binatang-binatang yang disebut terkecil ini, kita diajak untuk tidak berfokus kepada kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan yang ada pada kita. Sebaliknya, kita diajak untuk melihat bahwa di tengah-tengah kekurangan atau kelemahan kita, ada juga hal-hal yang besar yang merupakan kelebihan kita, yang Tuhan karuniakan, dan itulah yang sepatutnya kita terus-menerus gali dan kita kembangkan dengan baik, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang bermakna, berbuah, bermanfaat. Nah, coba di sana dikatakan ada semut. Dikatakan semut ini sebagai bangsa yang tidak kuat. Dia lemah, dia kecil, dia lemah. Tetapi dia punya kemampuan yang luar biasa. Dikatakan ia menyediakan makanannya di musim panas. Dia memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri dengan baik, menyiapkan diri untuk menghadapi masa-masa yang sulit. Di musim yang panas dia atur dirinya sedemikian rupa untuk mengumpulkan makanan, sehingga ketika pada musim hujan datang dia tidak dapat mencari makanan, dia telah siap menghadapi kesulitan itu. Walaupun lemah, tetapi ternyata dia memiliki hikmat yang luar biasa. Yang kedua, di sana dikatakan pelanduk, dan ditegaskan lagi dia juga bangsa yang lemah. Pelanduk di sini yang dimaksud bukan seperti kancil di Indonesia, ya, tetapi kira-kira semacam marmut yang hidupnya itu ada di gunung-gunung batu. Di sana dikatakan dia bangsa yang lemah. Dibandingkan dengan makhluk-makhluk pemangsanya, dia tidak ada apa-apanya. Tetapi perhatikan bahwa dia sanggup untuk membuat rumahnya di bukit batu. Walaupun lemah, kecil, rentan, tetapi dia dapat membuat rumahnya di bukit-bukit batu. Dia memiliki kekuatan yang tersembunyi yang membuatnya sanggup untuk bertahan hidup di tengah-tengah kesulitan dan ancaman yang dihadapinya. Walaupun lemah, tetapi dia juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Yang berikutnya dikatakan belalang. Belalang yang disebut sebagai tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Dalam pengamatan penulis kitab Amsal ini, kita melihat rombongan belalang itu
ketika mereka bersama-sama mengerjakan sesuatu, merupakan kekuatan yang sangat dahsyat. Orang pada zaman itu sering mengalami kesulitan dengan hadirnya hama belalang. Kalau belalang sudah datang menyerbu tanaman mereka dalam waktu yang sangat singkat, semuanya habis. Padahal dikatakan tadi belalang itu tidak mempunyai raja, tetapi mereka dapat bekerja sama, berkoordinasi dengan sebaik-baiknya, dan kemudian melakukan perjuangan bersama yang begitu luar biasa. Maka penulis kitab Amsal ini menegaskan, mereka punya kekurangan dalam pengertian, ya mereka tidak punya raja, tidak punya struktur organisasi yang hebat, tetapi perhatikan koordinasi di antara mereka sedemikian luar biasa. Maka dikatakan semuanya berbaris dengan teratur. Dan yang terakhir di sini dikatakan tentang cicak. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan. Hari ini juga menunjukkan betapa lemahnya dia. Terlalu lemah. Dapat dengan mudah ditangkap dengan tangan. Tetapi perhatikan, di sana ditegaskan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Dia bisa berada di tempat seperti apapun juga. Kemampuannya beradaptasi, kemampuannya untuk menerobos ke berbagai tempat, di tempat-tempat yang hina atau di tempat-tempat yang mulia, merupakan kelebihan dari cicak. Dan melalui keempat binatang yang disebut oleh penulis Amsal sebagai yang terkecil di bumi, sekali lagi kita diajak untuk belajar. Hidup kita jangan berfokus kepada kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan diri kita. Kita mengenalinya baik, tetapi jangan kemudian kita menjadi merasa bahwa dengan berbagai macam kelemahan itu kita kemudian tidak dapat menghasilkan kehidupan yang baik. Kelemahan-kelemahan patut untuk kita sadari, kita kenali, tetapi jangan sampai membuat diri kita kemudian berfokus ke sana, menyesalinya, mengeluh oleh karenanya, dan pada akhirnya kita tidak dapat mengembangkan potensi-potensi diri yang besar yang Tuhan karuniakan kepada kita. Nah, sebaliknya di sini kita diajak untuk mari gali, kenali dan gali, kembangkan potensi-potensi diri kita. Karena betapapun kita memiliki kekurangan dan kelemahan, tapi Tuhan mengaruniakan kepada kita juga potensi-potensi diri yang besar yang mesti kita kembangkan dalam segala keadaan. Dan kalau kita mau berfokus untuk mengenali itu, menggali itu, mengembangkannya, niscaya kita menjadi orang-orang yang terampil di dalam kehidupan kita. Keadaan apapun juga tidak akan menghancurkan kita. Sebaliknya, kita bukan sekedar bisa bertahan, tetapi malah kita dapat meraih hal-hal yang besar di dalam kehidupan kita. Selamat berjuang. Kenali potensi-potensi diri, kembangkan itu untuk kehidupan yang bermakna. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita sekali lagi berdoa. Bapa Surgawi, kami sadar kami manusia penuh dengan kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Tetapi kami bersyukur karena sesungguhnya Tuhan tidak hanya membiarkan kami berada di dalam kekurangan, kelemahan, keterbatasan kami. Sebaliknya, Tuhan menyediakan kepada kami potensi-potensi diri yang dapat kami kembangkan untuk menjadi modal bagi kehidupan kami yang lebih baik, untuk menghasilkan kehidupan yang bermakna, kehidupan yang berbuah, kehidupan yang berguna. Karena itu Tuhan, tolonglah kami. Setelah kami belajar dari kebenaran firman-Mu, jangan biarkan kami terfokus kepada kekurangan dan kelemahan kami menyesalinya, kami tertekan olehnya, dan kami tidak dapat mengembangkan potensi diri kami. Sebaliknya, tolong kami untuk terus mengenali, menggali potensi-potensi diri kami yang Tuhan berikan kepada kami, dan mengembangkannya untuk hari depan kehidupan kami yang lebih baik bersama dengan Tuhan yang telah mengaruniakan itu kepada kami. Berkatilah kami, sertailah kami untuk hidup berbuah bagi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih
Mari kita mengambil saat teduh sebentar. Amin. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bertemu pada ibadah kita 2 minggu ke depan. Terima kasih, Tuhan memberkati.